Saya bukan penerbit, jadi nggak pernah mikirin kapan terbitnya ya. Tentu saja saya mah hanya ngasih ke penerbit. Tapi kira-kira kapan gitu biar ada ancang-ancang di sini pada nabung? Mungkin November ini. Mungkin November ini ini. terbit. Oke. Amal ya, dapat pesan langsung. Ada masalah. Tapi ayah gimana hari ini dari Bandung? Apa udah di Jakarta sebelumnya? Dari Halim. Oh dari Halim. Dari Halim, naik bus, terus ke sini. Langsung ke sini berarti ya, fresh Ya, dari Bandung. Karena nggak ada tujuan lagi. Emang hari ini jadwalnya ke sini ya, ya. Oke, ayah sebelum kita spill dulu nih si Dilan ITB 1997. Terus Dilan Amsterdam, mungkin boleh diceritain dulu dong latar belakangnya kenapa akhirnya menulis kembali novel Dilan. Ini mungkin saatnya saya ngasih tahu ya, kenapa Dilan terus gitu kan ya. Sebetulnya saya kan nulis yang lain juga. Gitu. Awalnya novel Dilan itu kan dibikin karena memang saya hanya ingin bikin itu kan, yang satu. Sampai ujungnya di satu buku itu Dilan jadian, udah kan? Di masa itu saya aktif di Twitter, sering tanya jawab. Ya. Setelah orang baca Dilan satu dengan ujungnya jadian, mereka tuh ngomong, terusin dong tanggung. Terusin, gitu. Karena banyak yang minta, terusin dong, terusin. Ya saya terusin, buku kedua, Dilan 91. Ujungnya putus, marah-marah. Kok putus? Gitu. Lah orang penulisnya mau putus gimana? Dilan tidak bertanggung jawab gitu. Pokoknya Dilan, gitu-gitulah banyak komentar buruk lah untuk Dilan itu. Saya merasa gak enak ya sama Dilannya. Akhirnya saya bikin buku ketiga. Buku ketiga jawaban dari Dilan. Untuk menjawab bahwa mengapa akhirnya seperti itu. Udah kan? Oke, mungkin orang udah reda tuh. Dan mengerti. Sebetulnya banyak juga yang belum mengerti. Terus setelah itu Dilan sama siapa? Ya saya tulis lagi. Ancika. Untuk menjawab mereka sebetulnya. Ancika. Udah di sela-sela itu saya bikin novel lain ya. Novel Helen dan Sukanto, novel lain. Saya sebetulnya udahlah Dilan mah gitu. Ternyata masih juga. Saya gamon tuh apa ya? Pokoknya ada kalimat-kalimat gitulah. Ayah saya gamon. Gagal move on. Gagal move on maksudnya. Aduh saya juga milenial punten. Gitu. Duh, aku harus gimana ya? Mungkin terlalu baik ya, sayanya terlalu baik. Kan namanya PD baik, makanya baik. Ngapain juga ngikutin kemauan mereka kan ya? Sebetulnya bukan kemauan mereka. Kemauan kawan-kawan saya di medsos. Artinya hanya lingkup saya kan gitu. Enggak dunia gitu, hanya lingkup saya. Akhirnya saya ngasih tahu, nih Dilan selanjutnya kuliah di ITB. Gitu. Lahirlah buku ini. Oh, Dilan pinter ya masuk ITB dia ya. Dilan sebelum ini ada yang nanya, Dilan tuh waktu kecilnya gimana sih? Gitu. Ya saya lahirlah Dilan 83. Sebetulnya terima kasih sama orang-orang yang sudah nanya, jadinya saya produktif nulis terus gara-gara orang yang nanya itu. Habis itu kan orang kembali tuh. Dilan setelah nikah gimana sih kehidupannya? Oh, kamu harus tahu. Dilan masuk ITB. Nah, ini lahirlah bukunya. Nah, sebelum mereka nanya, setelah ke ITB dari mana? Saya udah jawab langsung. Jadi buku ini terbit 2. Sekaligus supaya nggak perlu ada tanya, tapi udah ada jawabannya gitu loh. Okay. Nah, namanya Dilan Amsterdam. Jadi Dilan itu nanti ke Amsterdam. Jadi company dia, enggak ya? Enggak, mau ngambil rempah-rempah yang dulu diambil POC. Nah, jadi akhirnya sebelum ada pertanyaan, saya langsung jawab, terbitin 2 karena saya fokus mau nulis novel lain gitu loh. Oke. Ini selesaikan dulu aja lah gitu. Pasti ada yang nanya lagi. Setelah dari Amsterdam kemana? Jangan-jangan sampai nanti Dilan di alam barzah gitu loh saya. Nanti di Sirotol Mustaqim. Ya gimana nanti aja lah kan, kita nggak tahu, hanya Allah yang nggak tahu kelak ke depan seperti apa. Ya saya nulis aja, bahwa ada orang yang suka, ada orang yang tidak. Masa saya mempertimbangkan hal-hal seperti itu? Toh tanpa nulis pun
orang ada yang suka dan enggak ke saya kan, Ya. ya udahlah, persiapanlah dengan semua itu gitu. Jadi akhirnya, ya saya nulis, ya udahlah nulis. Dua ini. Gitu. Oke, nah kalau misalnya nulis novel kan pasti nungguin terbitnya nih, Ayah nih. Kapan terbitnya? Langsung 2 atau kayak satu-satu nih terbitnya? Saya bukan penerbit, jadi nggak pernah mikirin kapan terbitnya ya. Tentu tungguin saja nanti saya ya. mah hanya ngasih ke Heeh. penerbit. Tapi kira-kira kapan gitu biar ada ancang-ancang di sini pada nabung? Mungkin November ini. Mungkin November Ini ini. terbit. Oke, wah bulan November Ini kita terbit. tidak sabar untuk menunggu. Jadi Sebetulnya ada satu lagi, cuma saya spoiler. Saya kan tukang spoiler ya, supaya orang-orang. Saya selalu bilang, Dilan tuh buku jelek. Aku gitu. Makanya saya jual gitu. pakai orang penasaran. Nah, biar Kalau kita- bagus mah nggak akan saya jual. Tapi Ayah, Nah, nih belum selesai. oh belum selesai mohon Setelah maaf. di Amsterdam ini, Dilan di Rusia. Oh di Rusia. Dilan di Rusia. Sebetulnya sebelum ini, karena Dilan itu kan pernah ke Kuba. Iya. Oke. Di buku ini terjadi. Dilan di Kuba, kalian pasti tahu, paham apa yang kemudian ia sukai, ya kan? Bagaimana ia bersikap terhadap agama. Akhirnya ke situ sih sebetulnya. Oke. Dan sebuah perjalanan kehidupan yang sebetulnya mah sama dengan orang lain ceritanya. Bahkan orang lain tuh ceritanya lebih hebat dari Dilan. Cuma saya menuliskannya, mereka enggak gitu aja. Ya. Iya. Jadi oke. akan bercerita tentang latar belakang Dilan yang kemudian paham-pahamnya agak-agak kesana kemari, mempertanyakan keyakinannya. Itu lumrah, jangan menghakimi Dilan. Nanti jawabannya ada di Belanda, kemudian Dilan kembali meyakini agamanya. Seorang yang kita tahu dulu dia anak geng motor ternyata berubah menjadi seperti itu. Sangat mungkin ini pun akan kamu alami dan dialami oleh semua remaja pada masa itu. Oke, siap Ayah Pidi. Tapi kalau Nggak boleh- cuma cinta-cintaan berarti ya di sini. Iya, karena aku penasaran pengen dibedah satu. Si dia udah nikah. Oh. Kenapa coba? Lebih baik menikah seolah-olah sudah pacaran daripada pacaran seolah-olah sudah menikah. Karena tadi lebih tahu agama. Bes. Bukan Oke. belum tahu di sini belum Oh, tahu. belum tahu ini mah. Justru di sini agak-agak jauh-jauh. agak Oke. jauh. Tapi jangan menghakimi dulu ya. Jangan merasa paling suci lah. Terus saya takutnya ngomong di sini di Jakarta. Kalau ini di Belanda pertemuan Dilan dengan keyakinannya. Oh. Ternyata ia mulai memahami agama di saat mana dia ada justru di Eropa. Bukan justru ketika dia di Indonesia dia banyak pertanyaan. Justru ketika di Eropa dia banyak jawaban. Itu loh. Oh. Jadi Latar kalau belakang. kalau yang di situ nggak terlalu banyak soal percintaan pasangan gitu udah nggak ada lagi. cinta-cintaan cuman latar belakangnya seperti itu. Oke, siap kalau begitu. Nih pasti banyak yang udah mau tanya-tanya. Lebih baik menikah seolah-olah pacaran daripada pacaran seolah-olah sudah Cuma karena menikah. itu, bukan Ya, karena itu. nanti kayak ada ketemunya Dia gitu kan kalau sama mau Milea ada- kan. Dia kan mau ke skripsi tuh. Dia ngomong gini, sekaligus aja lah pusingnya hari ini gitu. Oh. Ya pusing nikah, pusing Skripsi. skripsi. Iya, diambekin semua. Dilan kan ditanya tuh, kan dia akrab sama calon mertuanya kan. Waktu ramalan, emang kamu punya apa mau nikahi anak saya? Jawabannya, punya mertua yang baik. Gitu. Oh. Ya. Itu kayaknya impian orang-orang tuh punya mertua baik. Ya. Ya itulah salah satu isinya. Terus si calon mertuanya ngomong, bukan maksudnya kamu kan kalau udah nikahi anak saya harus membiayai anak saya, mau dikasih makan apa? Loh, kalau saya udah nikahi anak ibu kan berarti saya juga anak ibu. Ibu juga harus tanggung jawab menafkahi saya. Aduh, si Dilan nih memang Oke, nih. mungkin itu bukan jawaban yang benar, tetapi itu bisa mengubah situasinya menjadi menyenangkan, betul. Mungkin kita tidak bisa menyelesaikan masalah, tapi kita bisa mengubah masalahnya menjadi riang gembira. Oh, itu jadinya sudut pandangnya tuh dari situnya ya. Nggak tahu itu kata-kata siapa. Kata-kata penulis itu ya. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau nanya? Silakan. Wisuda. Setelah punya anak dia terbang ke Belanda. Lah, gimana? Anaknya diajak? Ya enggak. Karena dia harus
harus memperbaiki jalan menuju masa depan yang lebih baik. Justru di sanalah dia bertemu dengan kawan-kawannya yang jauh dari agama, dari ateisme, dari itu saya tulis di buku itu, di buku Dylan Amsterdam. Kompleks ya jadinya ya. Oke. Ya pertempuran Dylan dengan, ya gitulah. Tapi hubungannya sama istrinya bebe aja kan jauh. Apalagi tahun segitu kan belum ada komunikasi yang kayak apa yang harus dirisaukan dari jarak itu kan cuma nama pohon ya, biasa. Pohon jarak, bener juga. Enggak, tapi ada intrik-intrik masalah gitu mungkin dengan Justru keluarga. rindu itu karena jauh. Orang yang kau anggap istimewa akan menjadi biasa saja setelah kau dapatkan, betul. Tapi rindu berat nggak? Ya berat pasti. Ada orang yang bilang, oh lebih berat kontainer. Justru kontainer nggak berat. Kenapa? Karena kau tidak menanggung beratnya karena kaunya sudah mati, betul. Kalau kau ketimpa kontainer, kau nggak akan merasakan beratnya. Karena kaunya sudah mati. Tapi kalau rindu, kaunya masih hidup, itu masalahnya. Pasti lebih berat dari kontainer. Nah itu dia ya. Ini ada. Ini kawan sebandung sih. Oh ini emang janjian ayah apa gimana sih? Enggak. Iya sebentar aku. Jadi kamu akan Punten bikin banget lagu. nih kok tiba-tiba ada gemeter boleh, ada boril, gemeter boleh. Ini Ariel punten banget nih, maksudnya janjian di sini apa? Janjian. Jadi sama ya Bidi. Sok dia yang lebih tahu karena saya kan selalu fokus ingat Allah ya, jadi lupa dengan peristiwa. Gimana? Kamu ceritain kenapa ada di sini bersama saya. Lo bukannya belum diceritain saya kenapa di sini ya? Belum, Saya juga antara ketemu apa ini? di sini. Suruh bikin lagu gitu buat ini tuh gimana? Iya, apa soundtracknya, apa gimana gitu ya? Ya, akhirnya siapa ya yang harus meranin Dylan? Jadi ada filmnya juga ya? Serius. Aku nggak asal tunjuk orang. Saya dulu juga zaman Iqbal juga saya berapa orang masuk di otak saya yang asalnya tidak kenal artis, saya jadi kenal gara-gara milih-milih orang. Nah, yang terakhir ini saya juga milih-milih. Dari mulai, oh Indro udah tua, yang lain. Indro udah tua. Saya pilih satu, siapa? Anjir siapa? Tahu? Yang di otakku selalu balik lagi ke Ariel. Kok si Ariel terus ya? Gitu. Anjir ini kan saingan saya band ya gitu ya. Gitu. Cuma di pop populer saya mah underground, cacing ular gitu. Ah, saya sudah milih si A, si B, si C. Saya balik lagi ke A, selalu lagi ke Ariel. Saya nggak tahu, kok Ariel terus ya? Gitu. Akhirnya saya ngomong, dulu juga ada orang ngomong, kenapa diganti-ganti Dylannya? Ah, Batman juga gonta-ganti pemainnya gitu. Benar. Lah iya. Spiderman juga ganti-ganti pemainnya. Yang penting kan ceritanya. Tapi kalau Ariel, anjir kenapa si Ariel di otak saya ya? Kenapa bukan istri saya di otak saya gitu? Kenapa gitu? Anjir, tahu gak? Aku langsung hubungi dia. Serius. Ariel, gitu. Pagi-pagi. Iya benar. Pagi, aku tahu dia pasti belum tidur. Jadi aku suka mengganggu orang kan. Nah, akhirnya aku beritahu tentang ini. Dan mungkin Ariel juga malamnya nggak tidur jadi setuju ya. Antara sadar nggak sadar maksudnya gitu. Nah maksudnya bisa langsung tahajud kan kalau malam. Jadi akhirnya untuk film Dylan ini saya setuju 1.000.000% Dylan-nya adalah Ariel. Nah untuk itu kita panggil Fajar Bustomi ya, karena dia juga yang akan jadi sutradaranya bersama saya. Ya. Oke. Nah di sini juga sudah hadir ada baik dan kami juga sekaligus mengundang produser yaitu Ibu Frederika atau Bu Erika juga untuk bergabung di sini. Nih teman-teman tadi saya dikabarin katanya bedah buku ya. Ini kayak hati saya langsung ke bedah langsung. Kok ini tiba-tiba banyak banget surprise-nya nih. Oke, sebentar tahan saya masih deg-degan. Aduh, ini benar-benar surprise banget. Ariel, ya Ariel, aduh deket banget nih kita. Ariel di Dylan, awal mulanya tuh gimana? Wah. Bener tengah malam ditelepon sama ayah? Tengah malam
Kamu mah suka Pagi. Ya katanya tadi begitu malam-malam. pagi. Oh pagi-pagi tapi jam 2 kan? Jam 2 pagi. Ya, ceritanya lumayan panjang sebetulnya ini. Jadi waktu itu dihubunginnya bukan sekali. Waktu itu jadi pas pertama kali ngobrol langsung to the point memang. Ada ide ini 1, 2, 3 dijabarkan terus kan itu berat ya. Maksudnya begitu pas dikasih tahu buat project ini real gitu. Wah ini sih kelas kakap ini apa maksudnya ini kan karakternya udah ada, udah kuat gitu. Jadi nggak bisa diputuskan dalam waktu sebentar. Jadi mesti benar-benar dipikirin lagi. Habis itu setelah sekali diajak ngobrol, ada ngobrol kedua, ada ngobrol ketiga, sampai akhirnya kita benar-benar sepakat. Baru habis itu ya udah kita kerjain ini gitu karena terus terang kan saya sendiri juga kalau sama Noah kan lagi libur, udah 2 tahun libur. Jadi memang liburnya Noah itu sendiri juga memang karena pengen cari hidup yang lain gitu. Jadi nggak pengen dalam sekali hidup ini cuman sebagai penyanyi aja. Pengen punya kehidupan lain, ada kemarin coba motor-motoran dan segala macam. Nah, si seni peran ini kan juga seni yang menarik ya. Kan saya lumayan seniman orangnya. Jadi kayak wah, ini kayaknya juga salah satu yang harus saya coba selama masih hidup gitu. Jadi mesti bisa, cuman kan itu mesti tepat keputusannya. Dari dulu sempat ada beberapa tawaran gitu, mau nggak coba seni peran. Cuman masih ragu, banyak pertimbangan. Istilahnya ya sebagai Virgo biasanya memang suka milih-milih gitu. Milih-milih, jadi nah tawaran yang ini agak berat nih kalau dilewatin nih. Jadi antara, makanya kemarin mikirnya lama lumayan. Kadang tidak dibalas WhatsApp sampai 2 hari. Sampai ya saya kan orang yang sabar ya. Gitu, jadi lumayan panjang tapi akhirnya bulat gitu. Akhirnya bulat. Akhirnya bulat Dilan di dalam Dilan ITB